Oke, di sini ada soal. Ada beberapa pegas dengan sifat elastisitas yang berbeda, disusun seperti gambar. Diketahui nilai K1 hingga K9 sesuai dengan gambar dan masanya adalah 60 gram. Tentukan A. Tetapan gaya pegas dan B. Pertambahan panjang pegas pada pegas kelima dan ketujuh. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa note yang perlu kita tahu. Di antaranya adalah terkait dengan rumus-rumus yang diperlukan untuk menyelesaikan sifat elastisitas pegas ya. Yang pertama seri. Di sini apabila pegasnya disusun secara seri, maka berlaku gaya seri sama dengan gaya 1, sama dengan gaya 2, sama dengan gaya 3 ya. Yang artinya jika pegas disusun seri seperti K1, K2, K3, dia nilai gayanya sama ya. Gaya di F1, F2, dan F3. Dan delta X-nya merupakan penjumlahan dari rangkaian elastisitas pegas yang seri ya. Dan nilai 1/K totalnya adalah di seri dia nilainya 1/K ya. Nah, coba kita kerjain di bagian poin A. Di poin A dia minta tetapan gaya pegas total, teman-teman. Tetapan gaya pegas total ya. Nah, kita perlu cari satu persatu. Pertama kita mulai dari pegas atas bagian kiri ya. Ini pegas K1, K2, K3, susunannya seri. Apabila seri maka dia di 1/, ya. Kita sebut aja yang K1, K2, K3 keseluruhannya adalah K13. Jadi 1/K13 sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3, di mana nilai masing-masing pegas, konstanta pegas ditunjukkan oleh gambar ini ya. K1-nya adalah 120, jadi 1/120 ditambah K2-nya 1/40, K3-nya 1/60. Nah, 1/60 ya. Ini kita peroleh nanti kita samakan penyebutnya dulu. Ini sama-sama 120 ya. 1 ditambah 3 ditambah 2 atau 6/120 atau 1/20 ya. Ini nilai dari 1/K13. Berarti K13-nya aja dia nilainya sebesar 20, teman-teman. Jadi K13 aja konstanta 1, 2, 3, jika digabung dia nilainya adalah 20. Satuannya Newton per meter ya. Newton per meter. Nah, ini yang K1, 2, 3 udah ketemu. Sekarang kita lanjut yang seri kedua di bagian atas, K4 dan K5. Kita sebut sebagai 1/K45 ya. Sama dengan 1/K4 ditambah 1/K5 sama dengan 1/, nilai K4-nya 90 dan K5-nya 180. Nah, kita samakan penyebutnya di 180. Jadi dia 2 tambah 1, 3/180 sama dengan 1/60 ya. 1/60 berarti nilai dari K45-nya sama dengan 60 Newton per meter ya, teman-teman. Terus yang sisi kanan dia sendirian ya. Ya nilainya K6 aja. Nah, ini paralel nih, bisa kita gabung. Berarti nilai dari K1 sampai 6 ya. K1 sampai 6 sama dengan K13 ditambah K45 ditambah K6 sama dengan nilainya sebesar K13 tadi 20 dan K45 sebesar 60 dan K6-nya sebesar 40. Nah, di total K16-nya itu sama dengan berapa itu? 120 ya.
120 Newton per meter. Nah, ini K16. Kemudian kita cari, nah ini udah bagian atas selesai ya, udah bentuk satu kesatuan. Sekarang kita selesai yang bagian bawah sebelah kiri. Itu ada K7 dan K8. Dia dirangkai seri, berarti kita sederhanakan jadi K78 sama dengan 1 per K7 tambah 1 per K8. Nah, ini sama dengan K7-nya itu sebesar 240 ya. Sedangkan K8-nya sebesar 80. Jadi kalau kita samain penyebutnya, dia jadi 240, ini jadi 1 tambah 3 ya. Sama dengan 4 per 2, 40, sama dengan 1 per 60. Atau K78 sama dengan 60 ya. 60 Newton per meter. Nah, yang ke-9 dia sendirian, jadi bisa kita langsung paralel ya. Jadi dia K79. Nah, di paralel ya, K79. Berarti tinggal kita tambah aja teman-teman. Jadi K78 ditambah K9 sama dengan K78-nya tadi kita dapat 60. K9-nya nilainya adalah sebesar 60 juga. Atau total nilainya adalah 120 Newton per meter. Nah, ini nilai dari K79. Untuk mencari tetapan gaya pegas total, kita sebut aja K. Ya, K itu adalah nilai totalnya. Maka kan dia dirangkai seri ya. Nanti rangkaiannya setelah kita rubah susunan pada titik ini, dia berubah menjadi seperti ini teman-teman. Ini bagian atas. Nah, seperti ini ya. Ini ada masanya sebesar M. Ya, ini adalah K16. Dan yang ini adalah K79. Nah, K79 ya. Nanti nilai K totalnya kita sebut aja K. Kita jadi 1 per K sama dengan 1 per K16 ditambah 1 per K79 sama dengan berapa itu? K16-nya tadi kita dapat 1 per 120 ya. Tambah K79-nya 120 juga. Nah, ini jadi nilainya 2 per 120 ya teman-teman. 2 per 120 atau 1 per K sama dengan 1 per 60. Atau K total sama dengan K total ya sama dengan 60 Newton per meter. Nah, ini kita dapat nilai dari konstanta atau tetapan gaya pegas totalnya ya teman-teman. Nah, kemudian yang poin B, berapa pertambahan panjang pegas pada pegas 5 dan 7. Nah, untuk mencari poin B, ada beberapa aturan yang perlu kita tahu, terutama di bagian F seri dan delta X seri ini. Dan yang paralel adalah F paralel dan delta X paralel ya. Bagian pertama adalah kita buka dulu nih teman-teman. Mulai dari gaya ya. Gayanya dari atas sebelah kiri. Nah, F1 ya. Ini kan K1, K2, K3 ada gayanya adalah F1, F2, F3. Karena rangkaian di sini seri, maka nilainya sama ya teman-teman. Jadi nilai dari gaya di sini sama dengan gaya di sini sama dengan gaya di sini ya. Berarti bisa kita tuliskan di situ nilai dari F1 sama dengan F2 sama dengan F3 ya, sama dengan F13. F13 itu rangkaian pegas keseluruhan di bagian kiri ya, 1 2 3. Nah, dia tuh nilainya sama karena sama-sama seri. Terus yang ini juga sama nih. F4 sama dengan F5 sama dengan F45 gitu ya. Sama dengan F45. Kemudian yang ini juga sama, yang di bagian bawah F7 sama dengan F8 sama dengan F78 ya.
Nah, udah. Nah, kemudian ada lagi nanti ketika ini diparalelkan kan dia konstantanya jadi K16 ya, K16 atau F-nya adalah F16. Nah, F16 ini nanti akan setara dengan F79 ya. F79 atau sama dengan F total ya. Atau sama dengan F total karena F total itu dalam seri dia nilainya sama ya. Atau F total. Nah, F totalnya dia kan rumusnya adalah massa kali gravitasi ya. Masanya di situ 60 gram. Itu perlu kita konversi dulu ke kilogram. Jadi di sini perlu kita tulis ya. F sama dengan M kali G ya. Masanya itu kan jadi 0,06 kg dikali 10 atau setara dengan 0,6 Newton ya. Jadi nilai dari F totalnya adalah sebesar 0,6 Newton ya teman-teman ya. Nah, kemudian gaya di sini selain ada yang seri dia juga ada yang paralel. Jadi kalau paralel itu dia dijumlah ya. F16 sama dengan F13 ditambah F45 ditambah F6 ya, ditambah F6. Nah, kemudian yang sebelah bawah dia diparalelkan juga. Nanti F78 nanti F78 ditambah F9 sama dengan F79. Nah, F79 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang gaya sudah kita buka semua. Sekarang yang kanan kita tuliskan lagi untuk delta X-nya ya. Kalau ini kan gayanya, kalau ini pertambahan panjangnya ya. Jadi pertambahan panjang nih. Nah, atau delta X ya. Nah, untuk delta X apabila dia paralel ya, dia nilainya sama. Jadi delta X paralel sama dengan delta X1, delta X2 sama dengan delta X3. Apabila dia seri, maka delta X-nya bernilai penjumlahannya ya. Ya. Nah, coba kita mulai dari yang paralel dulu ya, karena dia nilainya setara. Nah, ini yang delta X paralel berarti yang bagian atas delta X. Kita nyebutnya X saja ya, X16. Jadi yang X16 itu sama dengan X13 sama dengan X45 sama dengan X6 ya, sama dengan X6 teman-teman. Kemudian yang nilai yang di bagian bawah juga ada yang paralel ya. Dia X78 sama dengan X9 sama dengan X79 teman-teman. Nah, sama dengan X79. Nah, ini yang paralel sudah selesai. Sekarang kita yang ke seri. Kalau ke seri berarti X-nya bernilai penjumlahan. Dari bagian kiri atas K1, K2, K3, maka X13 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Itu ya. Kemudian yang X45 sama dengan X4 ditambah X5. Kemudian yang X6 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 berarti nggak ada temennya ya, dia sendiri aja. Nah, yang bagian bawah dia ada X78 X78 sama dengan X7 ditambah X8. Udah selesai ya, semua komponennya sudah kita buka. Dan ini baru kita bisa mulai untuk perhitungan panjang pegas ke-5 dan ke-7. Pertama mungkin kita mulai dari yang panjang pegas ke-5 ya. Coba kita perhatiin teman-teman.
Tujuan kita adalah mencari X5. Nah, X5 nanti erat kaitannya dengan rumus yang bagian sini. Nih ya, yang di checklist. Coba hasilnya kita taruh di bagian bawah sini. Jadi di sini di bagian bawah ya, di bagian bawah sini X45 sama dengan X4 ditambah X5. Nah ya, tujuan kita mau mencari X5, berarti X5 sama dengan X45 dikurang X4 ya. Nah, ini untuk mencari X5, maka kita memerlukan informasi tentang X45. Jadi kita pertama mau cari nilai X45 dulu ya teman-teman. Nah, kita mau cari X45. Nah, X45 coba kalian bisa perhatikan, X45 itu sama dengan X16 ya, sama dengan X16 ya. X16, nah dia kan rumusnya kalau kita hubungin dengan hukum Hooke ya, dia rumusnya adalah F16 dibagi K1 K16 ya, K16. Nah, nilai dari F16 coba kalian bisa lihat di kiri, nilai dari F16 adalah sebesar 0,6 Newton. Jadi ini 0,6 Newton ya, dibagi sama K16. K16-nya itu kita peroleh dari perhitungan yang tadi. K16 di sini kita peroleh nilainya adalah sebesar 120 ya teman-teman. Jadi dia nilainya adalah sebesar berapa? 120. Nah, 120. Nah, ini 0,6 dibagi 120 adalah 0,005 Newton per meter. Nah, Newton per meter ya. Ini kita baru memperoleh nilai dari X45. Nah, ini hasilnya bisa langsung kita submit ke bagian bawah. Jadi di sini X5 sama dengan X45-nya kan tadi 0,005 ya, dikurang X4. Nah, kita butuh informasi tentang X4. Maka sekarang kita cari ini X4. X4 rumusnya adalah F4 per K4 ya. F4 per K4. Di mana nilai dari F4 sendiri merupakan bisa kita ganti sama F45 ya. Karena F4 sama dengan F45. Nah, ini kita bisa ganti sama F45 per K4. Nah, per K4. K4-nya itu tadi di sini kita punya berapa nih K4? K4-nya di sini 90 ya, di soal ya, 90. Berarti ini langsung kita submit aja. Nilainya adalah 90. Dan untuk mencari F45 itu kita buka lagi tuh. Jadi rumusnya K45 dikali X45. Nah, di bawah kan tadi dibagi 90 ya. Nah, K45 juga dari perhitungan tadi kita dapat. Di sini K45 dia bilang nilainya adalah sebesar 60 ya, 60 teman-teman. Jadi ini K45-nya 60 dikali dengan X45. Nah, X45 tadi kita udah peroleh 0,005. 0,005 ya, dibagi 90. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator, nilainya adalah sebesar 0,003333 ya, atau 0,00333 dan seterusnya. Nah, X4 ini kita submit ke soal, ke bagian sini teman-teman. Dia nilainya adalah 0,00333 ya, atau X5 adalah 0,005 dikurang 0,003333. Hasilnya adalah 0,17 cm ya. 0,17 cm. Nah, ini kita baru temukan yang bagian K5-nya ya, yang bagian K5. Nah, sekarang kita mau cari bagian X7-nya ya, teman-teman. Nah, untuk mencari bagian X7 maka dia erat kaitannya sama yang paling bawah ini, teman-teman. Kita lihat. Di sini syaratnya X78 sama dengan X7 tambah X8. Nah, ini data penting kita ya.
Jadi X78 sama dengan X7 tambah X8. Nah, yang kita mau cari adalah X7, maka X7 sama dengan X78 dikurang X8, ya gitu ya. Nah, pertama-tama kita mau cari X78. Nah, kalau kita lihat di sini, X78 itu sama dengan X79. Jadi, X78 itu sama dengan X79 ya. Nah, X79 sendiri apabila kita buka, maka dia punya rumus F79 per K79 ya teman-teman. Nah, F79 sendiri adalah nilainya sebesar di sini 0,6 ya, nilainya sebesar 0,6, sedangkan K79 sendiri nilainya berapa di sini? K79 nilainya adalah 120 ya teman-teman. Ini nilainya adalah 120. Nah, 0,6 dibagi 120 nilainya adalah sebesar 0,005. Ini Newton per meter. Nah, ini kita udah dapat nilai dari X78. X78 kita peroleh nilainya tadi sebesar 0,005. Nah, ini dikurang ya. Nah, dikurang sama X8 nih. Nah, X8 kita buka lagi rumusnya. Sini kita mau cari X8. Nah, X8 rumusnya kita buka menjadi F8 dibagi K8 ya. Ya, F8 dibagi K8. Nah, F8-nya sendiri kalau kita lihat di rumus, maka F8-nya ini setara dengan F78 ya teman-teman ya. F8 ini setara dengan F78. Berarti bisa kita ganti nih. Jadi F78 per K8. Nah, K8-nya di sini nilainya adalah sebesar 80. 80 ya. Dan F78 sendiri itu harus kita buka dulu. Dia rumusnya menjadi K78 dikali X78. Nah, dibagi 80. Nah, K78 sendiri kita peroleh hasilnya tadi sebesar 60 ya. Ini sebesar 60. Kita tulis di bawah. Ini sebesar 60 dikali dengan X78 teman-teman. X78 tadi kita peroleh nilainya adalah 0,005. 0,005 dibagi 80 atau 80 ya. Atau nilai X8 adalah sebesar 60 dikali 0,005 dibagi 80. Nilainya adalah sebesar 0,00375. 0,00375 ya. Ini satuannya adalah meter ya. Meter. Nah, nilai ini kita submit ke bagian kiri ya. Nah, ke sini teman-teman. X8-nya. Jadi, dia nilainya X7 sama dengan 0,00125 meter ya. Atau kalau kita rubah ke cm, nilai X7 sama dengan 0,125 cm ya teman-teman. Nah, ini nilai dari pertambahan panjang pada pegas ke-7.